Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Fikri Sawarohmah dengan NIM 20152145 kelas 5 DBKI. Kembali lagi di Learning Journal yang ke-6. Minggu ini membahas tentang film dokumenter, wawancara, studi pustaka, dan data visual dalam film dokumenter. Langsung saja, materi yang pertama itu ada wawancara. Menurut Ray Biger 2015, wawancara adalah ketika seorang interviewer ingin menggambarkan sebuah cerita dari subjek dan biasanya subjek ingin menggambarkannya. Wawancara merupakan salah satu elemen penting karena wawancara adalah inti dari sebuah film dokumenter. Dengan wawancara, kita dapat dengan mudah menyelingi unsur-unsur produksi dalam film dokumenter seperti urutan aktualitas, grafis, animasi, dan narasi. Menurut Aya Waila 2017 berpendapat, dalam wawancara harus dibedakan antara melakukan wawancara dengan pengertian adegan wawancara. Melakukan wawancara bisa dibalik kamera untuk mengumpulkan informasi, sementara adegan wawancara bisa bermakna memerankan penggalian informasi. Namun, keduanya bisa berseiring atau semakna, yaitu menggali informasi secara langsung, on the spot, yang harus direkam kamera untuk dijadikan bagian dari visualisasi dokumenter. Selanjutnya ada menurut Riordan 2014 terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara hard news dan wawancara soft news. Hard news itu wawancara yang secara konfrontasi adalah wawancara berita. Biasanya dilakukan dengan duduk dengan sudut pandang yang kuat. Semua wawancara ini hampir semuanya direkam, jarang dilakukan secara langsung. Lalu ada soft news. Wawancara ini menampilkan subjek yang berbeda dari subjek untuk wawancara hard news, seperti pemadam kebakaran yang telah menyelesaikan tugas yang heroik. Lalu ada visual atau gambar adalah media utama dalam penyampaian informasi. Suatu karya dapat dibilang sebagai film jika dia menjadikan gambar atau visual sebagai hal yang utama dan paling depan untuk memberikan informasi dan pesan yang ingin disampaikan. Apabila suatu karya tersebut menjadikan visual sebagai sampingan, maka hal itu belum layak disebut sebagai film. Dalam hal ini, data visual ialah data yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan film dokumenter, di mana dalam data visual ini, visual atau gambar yang dijadikan sebagai sumber informasi atau bahan dalam pembuatan film dokumenter yang dibuat oleh pembuat film tersebut. Nah, menghasilkan film yang berisi gambar dan suara berdasarkan data yang faktual atau bisa disebut dengan media audiovisual. Adapun jenis media audiovisual diantaranya film dan audio. Film atau gambar hidup merupakan gambaran-gambaran dalam frame-frame yang diproyeksikan melalui lensa proyektor sehingga terciptanya gambaran yang bergerak dalam suatu film atau video. B. Film gerak bersuara. Media audiovisual ini terbagi menjadi dua diantaranya. Yang pertama dilengkapi dengan peralatan suara dan gambar dalam satu barang atau unit. Media ini bersifat audio yang murni seperti video, televisi. Ciri-ciri utama dalam teknologi media audiovisual diantaranya biasanya bersifat linear, biasanya menyajikan visual dinamis, teknologi audiovisual representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Data penelitian yang dilakukan tersebut memiliki kebaruan atau mengikuti perkembangan zaman dengan inovasi-inovasi yang di dalamnya harus memiliki dua unsur untuk bisa dikatakan film dokumenter historikal, yaitu esensi dan urgensi. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis menurut pengamatan kondisi serta momen. Apa yang dianalisis dari fakta dan data yang ada dikaji di dalam dimensi dan urgensi. Kemudian dianalisa menjadi sebuah turunan produk audiovisual pada momen atau kondisi yang tepat. Common sense. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.